Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Rukmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman dan juga teman-temanku kelas PTA yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengendalian gulma dengan saya sendiri, Reike Diah Pitaloka, dengan NIM 133210014 sebagai moderator. Saya Anissa Aprilia dengan nomor NIM 133210015 sebagai pembaca materi. Saya Nesa Dinda Putri Pratekno dengan NIM 133210016 sebagai pembaca materi. Saya Hafida Septiastika dengan akhiran NIM 017 sebagai pembaca materi. Baik, untuk materi kita pada malam hari ini, yang pertama yaitu pengertian gulma dan pengertian pengendalian gulma. Yang kedua ada masalah yang ditimbulkan oleh gulma. Yang ketiga adalah tujuan pengendalian gulma. Dan yang terakhir yaitu metode pengendalian gulma. Next. Oke, untuk materi yang pertama tentang pengertian gulma akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Pengertian gulma. Gulma didefinisikan sebagai tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki oleh manusia atau tumbuhan yang kegunaannya belum diketahui. Dengan definisi di atas, tumbuhan apa saja yang termasuk tanaman yang biasa diusahakan manusia dapat dipandang sebagai gulma bila tumbuhnya tidak dikehendaki. Definisi ini menunjukkan bahwa gulma merupakan konsep yang dipandang hanya dari kepentingan manusia. Pengertian pengendalian gulma. Pengendalian gulma adalah usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangbiakan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Gulma di lahan pertanian tidak harus selalu dikendalikan dari awal sampai panen. Pengendalian harus dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga biaya, waktu, dan tenaga dapat lebih hemat. Untuk materi selanjutnya yaitu masalah yang ditimbulkan oleh gulma. Permasalahan yang dapat muncul akibat kehadiran gulma pada suatu kawasan antara lain yang pertama, gulma dapat menurunkan kualitas dan nilai bahan karena penutupan gulma produktivitas lahan menurun dan dapat menyebabkan harga jual lahan juga menurun. Yang kedua yaitu gulma dapat menaikkan biaya produksi sehingga sedangkan produksi menurun sehingga keuntungan usaha tani yang diterima menjadi rendah dan sistem usaha tani menjadi tidak efisien. Yang ketiga yaitu gulma dapat mengakibatkan pemberian pupuk menjadi tidak efektif dan tidak efisien karena tidak tepat sasaran. Pupuk yang diberikan ditujukan dan seharusnya diserap oleh tanaman budidaya, tetapi sebagian pupuk diserap oleh gulma. Yang keempat yaitu gulma dapat menciptakan masalah pada pengelolaan air, terganggunya distribusi air karena penutupan gulma sehingga efektivitas pengelolaan air menjadi rendah. Yang kelima yaitu gulma dapat merugikan terhadap ternak karena dapat menyebabkan keracunan. Yang keenam yaitu gulma dapat menyebabkan perasaan yang kurang nyaman bagi manusia. Kebersihan area tanam dinilai sangat penting bagi para petani, sehingga area tanam budidaya yang ditutupi oleh gulma menjadi pemandangan yang tidak nyaman. Di sekitar pekarangan, apabila banyak ditumbuhi gulma, juga menjadi pemandangan yang kurang baik. Yang ketujuh, gulma dapat menjadi tempat bersembunyi atau inang bagi hama dan penyakit. Yang kedelapan, yaitu gulma yang tumbuh di galengan atau pematang sawah, menjadi sarang atau tempat hama tikus membuat lubang sehingga sarang tempat persembunyian dan berkembang biak. Dan yang terakhir yaitu gulma di tepi jalan dapat mengganggu atau merusak jalan. Ini disebabkan karena penetrasi dan perkembangan akar-akarnya menembus ke badan jalan. Akibatnya pertumbuhan gulma ini banyak jalan-jalan di desa menjadi rusak dan diperlukan biaya yang cukup besar untuk perbaikan dan biaya pemeliharaan jalan secara rutin. Next.
Selanjutnya ialah tujuan pengendalian gulma. Tujuan pengendalian gulma ialah untuk mengelola gulma sehingga tercipta suatu keseimbangan lingkungan tertentu antara gulma dan tanaman, atau untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman budidaya atau tanaman pokok sehingga daya saingnya terhadap gulma meningkat, atau daya kompetisi tanaman yang tinggi. Dengan kata lain, pengendalian gulma dilakukan bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan gulma sedemikian rupa agar pertumbuhannya lebih terkendali sampai pada batas toleransi tanaman. Daya kompetisi gulma terhadap tanaman menjadi rendah sehingga tanaman pokok dapat tumbuh baik dan memberikan hasil yang maksimal. Next. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu metode pengendalian gulma. Pengelolaan gulma dapat dilakukan dengan cara menerapkan salah satu dari beberapa alternatif metode pengendalian gulma yang efektif dan efisien. Salah satu cara pengelolaan gulma sebagai tindakan preventif ialah melakukan rotasi atau pergiliran tanaman, pengelolaan lahan dan air dengan cara menerapkan teknologi yang tepat dan efektif. Budidaya menggunakan tanaman kompetitif atau varietas unggul dan penggunaan herbisida untuk mengendalikan gulma dapat menciptakan keseimbangan lingkungan antara tanaman dengan gulma. Terciptanya lingkungan yang berkualitas bagi tanaman, maka tanaman budidaya akan tumbuh sehat, subur, dan akan meningkatkan produktivitas dan hasil tanaman. Dengan demikian akan memberikan keuntungan bagi petani. Nah, beberapa ada cara yang mampu dilakukan yaitu next. Yang pertama adalah dengan metode atau cara manual. Cara manual ialah pengendalian gulma yang dilakukan dengan cara mencabut gulma atau disebut juga dengan menyiang atau merumput atau biasa dikenal dengan hand weeding, menggunakan tenaga manusia, dan cara ini merupakan cara tradisional atau konvensional yang hasilnya cukup baik dan efisien dan telah berlangsung secara turun-temurun. Penyiangan biasanya dilakukan setidaknya 2 kali per musim tanam, dapat 3 kali tergantung dengan pertumbuhan gulmanya. Yang selanjutnya yaitu ada cara mekanis. Cara mekanis ialah cara pengendalian gulma yang dilakukan dengan menggunakan alat penyiang gulma seperti cangkul dan celurit. Di kawasan lahan rawa, pasang surut ada alat yang digunakan untuk petani untuk memberantas gulma yang tumbuh di area sawah, yakni dengan tajak. Tajak sendiri merupakan alat pertanian tradisional yang sejenis dengan parang yang panjangnya sekitar 40-50 cm. Kemudian diberi tangkai yang posisinya hampir tegak lurus antara mata parang dengan tangkainya. Alat tajak sendiri digunakan untuk mengendalikan dan memberantas gulma yang dikaitkan dengan kegiatan persiapan tanam, yakni persiapan lahan. Tajak tidak digunakan untuk mengendalikan gulma ketika di lahan sawah yang sudah ada pertanamannya. Yang ketiga adalah cara kultur teknis. Cara kultur teknis ini merupakan penggunaan untuk jenis-jenis gulma yang tumbuh dan berkembang di area pertanaman, dipengaruhi oleh jenis tanaman yang ditanam dan juga sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, pengendalian dengan cara kultur teknis harus memperhatikan beberapa karakter tanaman tumbuhan, antara lain yang pertama, ada tanaman budidaya yang memberi efek naungan penuh sangat cepat sehingga menaungi gulma. Yang kedua, ada jenis-jenis gulma yang tahan terhadap naungan sehingga dapat bertahan hidup. Yang ketiga, ada jenis-jenis gulma yang tidak tahan terhadap naungan karena memerlukan sinar matahari penuh. Dan yang terakhir adalah ada jenis-jenis gulma yang dapat berasosiasi dengan baik terhadap jenis tanaman tertentu. Oleh karena itu, konsep atau prinsip pengendalian gulma dengan cara kultur teknis dapat dilakukan harus dengan mempertimbangkan dan mengacu kepada beberapa karakter tanaman atau tumbuhan yang diuraikan. Pengendalian gulma dengan cara kultur teknis dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama adalah dengan pergiliran tanaman atau crop rotation. Dengan sistem pergiliran tanaman, cara ini dapat memutus siklus hidup jenis tertentu sehingga gulma tersebut tidak dapat berkembang. Yang kedua adalah dengan pengaturan jarak tanam. Tujuannya agar pertumbuhan tanaman dapat menimbulkan efek naungan atau shading effect terhadap gulma melalui kanopi tanaman. Yang ketiga adalah dengan penggunaan benih tanaman yang bersih dari biji-biji gulma. Tujuannya untuk menghambat berkembangnya jenis-jenis gulma yang baru. Yang keempat ada dengan pengaturan air dengan cara penggenangan setelah pengolahan tanah. Cara ini dapat menekan pertumbuhan gulma pada lahan sawah
terutama terhadap jenis gulma yang tidak tahan dengan genangan. Dan yang terakhir ada pengaturan waktu dan cara pemberian pupuk, terutama pada pemberian pupuk N. Tindakan ini juga merupakan tindakan untuk mengendalikan gulma yang paling efisien. Yang keempat ada dengan cara biologi. Pengendalian cara biologi atau biological control ini dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk menurunkan populasi dari suatu jenis gulma pada suatu kawasan, misalnya danau atau kawasan yang dipelihara. Upaya yang dilakukan ini ialah dengan cara memasukkan ke dalamnya suatu organisme hidup atau virus yang dapat membasmi gulma yang tumbuh pada suatu kawasan tersebut. Secara umum, ada 3 pendekatan yang mampu dilakukan, yaitu dengan yang pertama, menggunakan organisme selektif, yakni organisme yang menyerang atau memakan salah satu atau hanya beberapa jenis gulma yang tumbuh. Dan yang kedua, ada menggunakan organisme yang tidak selektif, yakni dengan penggunaan organisme untuk menyerang atau memakan seluruh gulma yang tumbuh. Dan yang ketiga ada dengan menggunakan jenis tanaman kompetitor, yakni dengan menggunakan tanaman yang kompetitif terhadap satu atau lebih faktor kritis pertumbuhan gulma. Dan yang terakhir ada pengendalian dengan cara kimia. Pengendalian dengan cara kimia sendiri merupakan metode pengendalian gulma yang dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, seperti herbisida. Herbisida sendiri merupakan bahan kimia yang berbahaya, bahan yang dapat mematikan atau menghambat pertumbuhan tumbuhan, terutama tumbuhan pengganggu. Bahan kimia herbisida ini telah dikenal sejak tahun 1896, yaitu berupa bubur bordeaux yang digunakan untuk mencegah downy mildew. Pengendalian gulma dengan menggunakan bahan kimia ialah cara yang mengandung bahaya atau resiko terhadap pengguna maupun lingkungannya. Oleh karena itu, dalam penerapannya perlu kehati-hatian untuk meminimalkan resiko. Penggunaan herbisida dalam pengendalian gulma berkembang pesat karena cara ini cukup efektif untuk menekan pertumbuhan gulma, lebih efisien menggunakan waktu dan tenaga kerja. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bagi teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Sekian dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.